Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 24 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya bahasnya pada waktu sesi 1 break ya. Sekarang jam 12.53 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya saya bahas pada saat sesi 1 break ya. Jadi setelah saya bahas videonya, kemudian saya upload di YouTube ya. Jadi setelah diupload, kalian ada kesempatan untuk nonton sebelum marketnya tutup. Jadi kalau ada kesempatan untuk buy, kalau kira-kira masih bagus sesuai dengan arahan saya, ya boleh buy ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sampai paling tidak besok paginya masih lumayan ya, untung ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya analisa saham harian. Ini ada dua bagian. Bagian pertama 8 saham, nanti di bagian kedua linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. 8 saham yang lainnya. Saya mulai dulu dengan BBCA. Jadi BBCA hari ini breakout ya. Jadi saya sudah sering bahas BBCA ya. Memang kalau trading di saham BBCA ini harus sabar ya. Sejauh ini memang dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Dia sideways sebelumnya dan hari ini dia breakout higher high sampai 8.100. Sebenarnya ini masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 8250 dengan targetnya di 8600. Jadi BBCA ini sudah saya bahas lumayan lama, mulai dari akhir tahun lalu saya sebutkan ya, selama bertahan di atas 7175 dia masih cukup bagus. Dan di sini kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di area 7950 dan 7875, maksimum di 7750 ya, seperti itu ya. Itu bagi yang trading buy. Kalau untuk investasi ya nanti lain ceritanya lagi ya. Kalau selama dia masih bagus fundamentalnya biasanya kecenderungan untuk hold ya kalau investasi ya, apalagi di saham seperti BBCA. Dia lumayan bagus ya. Bahkan kalau saya bilang sangat bagus ya di antara semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini, misalnya kalau nggak mau buy sekarang, Pak Sunar saya tunggu aja buy on weakness, boleh saja tunggu di area 7600 atau 7450. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7600, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7600. Kalau belum berarti dia akan menguji level berikutnya lagi ya 7450 atau 7350. Tapi kalau turun di bawahnya 7350 jangan buy on weakness ya, karena ada kecenderungan testing lagi 7175, dan kalau dia testing lagi 7175 ada kemungkinan dia tembus supportnya ya seperti itu ya. Ya saya nggak bilang bakalan dia turun, nggak ya, saya nggak menggunakan turun. Jadi saya gambarkan ini berdasarkan support dan resistennya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja. Kalau Anda nggak mau buy on weakness, kalau mau buy sekarang boleh. Tapi baiknya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 8100 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atas 8150 atau 8200 boleh tambah lagi, atau istilahnya average up ya. Target terdekatnya di 8250. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8250, maka target berikutnya masih memungkinkan ke 8600 dan 9000 ya. Jadi ini sebelumnya 8250 ini adalah area swing high yang terbentuk ketika euforia stock split 1:5 untuk BBCA ya. Jadi untuk BBCA ini dia masih memungkinkan untuk breakout lagi naik ke atas, masih bisa ya. Sejauh ini masih cukup bagus. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BBRI, dia akan menguji untuk breakout lagi ke atas 4550 ya di sini ya, swing high sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya masih cukup bagus. Trailing stopnya boleh pasang di 4460 dan 4360. Kalau misalnya sudah jual kena trailing stop, ada dua pilihan, atau bagi yang belum punya ya, buy on weakness di area 4280 atau 4190. Artinya buy on weakness kalau dia turun, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Seperti itu ya, buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi kalau trading itu kalau sudah ada garis-garisnya mudah ya, dimana kita harus pasang trailing stop, dimana kita harus pasang stop loss. Terus kemudian kalau dia berhasil naik lagi atau breakout ke atas, dimana kita tambah lagi atau average up ya. Ini sudah saya pandu. Jadi naik ke atas 4550 tambah lagi, naik ke atas 4600 tambah lagi, target price berikutnya di 4750. Itu untuk BBRI ya. Mudah-mudahan cukup bagus ya, sejauh ini dia masih cukup bagus. Untuk BBRI yang mau buy sekarang boleh saja stop lossnya di 4360 atau 4280 maksimum ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia breakout ke atas 4550 kita tambah lagi atau average up istilahnya ya. Naik ke atas 4600 tambah lagi. Jadi sejauh ini dia sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Boleh buy on weakness, atau ketika dia breakout lagi ke atas kita buy ya. Istilahnya buy high sell higher. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Berikutnya untuk Telkom masih sideways ya. Jadi
dia setelah breakout ke atas 4.500 ya, dia koreksi. Nah, ini area buying weakness sudah saya sebutkan di 4.200. Posisi sekarang memang masih dekat ya dengan area buying weakness ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi banyak bertahap aja ya. Nanti kelipatan Rp50, kalau dia naik lagi tambah lagi, naik lagi ke atasnya kita tambah lagi ya. Targetnya adalah kurang lebih sekitar 4.500. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 4.500 boleh tambah lagi, naik ke atas 4.550 kita tambah lagi ya. Average up ya. Target berikutnya di 4.840. Itu untuk Telkom. Jadi masih mungkin breakout lagi ke atas, masih bisa ya. 4.840 itu saya ambil dari high-nya di sini ya. Di masa kejayaannya di sekitar bulan Agustus ya, sekitar bulan Agustus ya, tahun 2017. Itu mudah-mudahan aja dia berhasil capai target 4.840. Yang perlu diingat adalah 4.200. Kalau dia turun di banyak 4.200, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau yang untuk jangka panjang ya, kalau dia turun di banyak 4.000, lebih baik saran saya sih jual dulu semuanya. Kalau untuk Telkom ya, kalau dia sudah gagal bertahan di atas 4.000 ya, itu kemungkinan dia kecenderungan akan turun lagi, koreksi sekitar lumayan dalam ya, sekitar 3.400 sampai dengan 3.600 ya. Itu ada area koreksinya setelah dia turun di bawah 4.000. Jadi kalau turun di bawah 4.000, lebih baik jual dulu semuanya untuk Telkom ya, seperti itu ya. Saya nggak mengatakan bakalan turun di bawah 4.000 ya, jangan salah paham ya. Kalau misalnya ya seperti itu ya, ya kurang lebih cukup. Berikutnya adalah BMRI. Jadi BMRI ini dia setelah konsolidasi atau sideways, dia breakout lagi, target price-nya adalah 8.000 ya, resistennya ya. Jadi kita jangan terlalu takut resisten. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 775, 7.775 ya. Kalau misalnya sudah kena, Pak Suntar, saya sudah kena trailing stop, ya udah, berarti ada dua pilihan. Tunggu buy on weakness, sebelumnya saya gambarkan di bawah ini ya. Tapi ini saya naikkan aja karena dia sudah berhasil breakout lagi ke atas. Buy on weakness-nya tunggu di 7.500 ya. Artinya kalau dia sudah koreksi di bawah 7.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau close di atas 7.500 barusan kita buy ya. Kalau masih di bawahnya jangan buy dulu ya. Sekalian tunggu di area 7.000 ya, support berikutnya ya. Area paling luas berikutnya lagi di 7.000. Jadi sejauh ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 8.000. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000, boleh buy atau tambah lagi atau enggak, Pak Suntar yang belum punya kalau mau buy boleh ya. Jadi naik ke atas 8.000 silakan buy. Untuk yang berani buy high sell higher ya. Sejatinya untuk BMRI ini dia uptrendnya masih bagus ya. Jadi kalau dia breakout, kita jangan terlalu takut ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Targetnya sekitar 8.500 untuk Bank Mandiri. Jadi kurang lebih masih potensial. Yang mudah-mudahan aja sampai 9.000 masih bisa ya. Sejauh dia tidak ada bad news, fundamentalnya masih bagus dan demand-nya masih kuat. Kalau kita lihat di sini, asing masih cukup net buy ya, seperti itu ya. Walaupun ini sudah mulai turun beberapa hari terakhir ya. Tapi kalau saya rasa sih ini masih cukup bagus ya. Apalagi kalau dia selama bertahan di atasnya 7.500, dia masih cukup bagus potensialnya untuk breakout lagi ke atas 8.000 ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk CARE. CARE Pak Almila sudah saya sebutkan di 540 ya. Kalau dia berhasil breakout atau rebound ya. Maaf, bukan breakout ya, rebound ya. Jadi Pak Almila dia kalau menyentuh kemudian rebound seperti sekarang, kalau mau buy boleh saja. Jadi buy on weakness areanya ada dua, di 540 atau di 500 ya, seperti itu ya. Kalau mau sekarang ya silakan buy, nanti naik lagi ke atas 560 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi ya, atau average up. Memang di sini dia konsolidasinya atau sideways-nya antara range-nya 540 sampai dengan 580 ya, seperti itu ya. Jadi average up-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya dia sudah berhasil breakout seperti ini yang 580 ke atas, Anda tambah lagi boleh ya. Tapi kalau dia gagal turun di bawahnya, lebih baik pasang trailing stop-nya ya, seperti itu ya. Dan stop loss-nya di sekitar 540 ya. Atau pakai 520 lah, agak bawah sedikit ya. Tapi kalau 520 agak terlalu jauh ya, jadi 540. Memang di sini sebelumnya dia 540, dia koreksi kemudian rebound ya. Tapi kalau dia masih ditutup di bawahnya 540, dia kecenderungan masih resiko untuk testing lagi area supportnya sekitar 500 sampai dengan 480 ya. Jadi sejauh ini kalau mau buy silakan, banyak bertahap aja, naik ke atas 560 tambah lagi ya, seperti itu ya. Naik ke atas 580, kemungkinan besar dia akan breakout ke atas 600 dengan targetnya di 650. Itu untuk CARE. Bagi yang merasa kecepatan, mungkin playback speednya untuk videonya bisa diperlambat ke 0,7 kali ya. Kalau di YouTube kan bisa di
diperlambat ya playback speednya ya. Jadi karena saya terus terang aja juga kejar waktu, kalau misalnya kecepatan ya silakan diperlambat ya playback speednya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. PTBA sudah sering saya bahas juga di analisa saham harian, di analisa saham mingguan ya. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan, 3.000 ke atas hari ini breakout kan. Makanya saya sudah sebutkan jangan takut resistennya. Sebelumnya di sini dia gagal turun, tapi kali ini kan dia berhasil breakout. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya di 2920 dan 2870. Yang mau buy on weakness kalau belum punya pasang aja di 2810 ya. Artinya kalau dia berhasil koreksi, kemudian rebound ya, berhasil rebound atau mantul, kita barusan buy. Tadi tunggu di dua area 2810 atau 2720. Jangan 2630 ya, ini yang sebelumnya terlalu jauh ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2630 malah makin resiko ya, karena dia sudah turun terlalu tinggi, terlalu dalam ya dari atas ya. Jadi buy on weakness di dua area ini aja. Jadi kalau masih turun di bawahnya 2720 ya jangan buy dulu, buynya kalau sudah berhasil naik ke atasnya. Atau nanti tunggu lagi aja, kita nggak akan pernah tahu ya, entah itu nanti dia konsolidasi di bawah di sekitar 2560 atau di bawah atau di mana ya, kita masih belum tahu ya. Sejauh ini dia uptrendnya masih bagus. Kalau mau buy high sell higher, breakout ke atas 3030 silakan buy, target berikutnya di 3100 dan 3180 untuk PTBA ya. Kalau mau tambah lagi ya tunggu breakout higher high aja lagi ya, naik ke atas 3030 tambah lagi. Apakah ketinggian Pak Sunar? Kalau kita bicara ketinggian ya, kalau kita lihat monthly chartnya ya, ini posisinya masih di bawahnya masa kejayaannya dulu 2018 ya. Itu pernah tingginya sampai 5025. Nah, sedangkan harga batu baranya aja yang sekarang dia masih cukup bagus ya dibandingkan dengan 2018 ya. Jadi harusnya ini masih ada potensial untuk naik lagi kalau dia berhasil breakout ya. Jadi yang penting di sini adalah pasang trailing stopnya dan stop lossnya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah ya, kalau ada acuannya garis-garisnya di mana pasang trailing stop, di mana pasang stop loss, di mana kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk PTBA. Berikutnya untuk BBNI. Jadi masih konsolidasi juga di area 7575 sampai dengan 7950. Memang sebelumnya dia sudah berhasil breakout ya. Kemudian gagal lagi. Di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7575 dan 7400. Yang belum punya tunggu aja buy on weakness di area 7400 atau 7250. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7400, belinya kalau dia sudah berhasil breakout atau rebound ke atas 7400 atau ke atas 7250 kita buy. Buynya pertama aja, naik ke atas 7400 tambah lagi, naik ke atas 7575 tambah lagi ya. Kalau misalnya ini kan dia akan berusaha untuk breakout lagi ya ke atas 8000 ya. Kalau yang berani buy high sell higher ya, resiko profilnya yang berani buy high sell higher boleh ya. Jadi target price berikutnya di berapa 450 dan 9000. Perlu saya ingatkan buy high sell higher itu bukan berarti hati-hati ya nanti kamu nyangkut, enggak ya. Kalau di saham itu kita jangan takut dengan kata-kata ketinggiannya. Kalau uptrendnya masih bagus dia masih bisa naik lagi. Tapi kalau dia sudah downtrend ya, downtrendnya masih kuat, dia akan bisa turun lagi ya seperti itu ya sama. Jadi ini masih menanjak ke atas ya. Ini yang garis yang warnanya yang ini ya, ini MA20-nya ya. Jadi dia di atas MA20 masih cukup wajar lah seperti itu ya. Oh, ini MA15 ya. Sebentar saya ganti MA20 aja. Biasanya pakai acuan MA20 ya. Seperti itu ya. Jadi dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Belinya bertahap aja. Kalau yang nggak berani ya buy on weakness. Kalau yang berani buy high sell higher, belinya bertahap aja. Mudah-mudahan targetnya ke 8450 dan 9000 tercapai ya seperti itu ya. Jangan takut ketinggian, enggak. Ini 10.000 masih bisa ya, karena sebelumnya di masa kejayaannya 2019 dia bisa sampai 10.000 ke atas. Dan dia sudah tercapai 2 kali ya. Sebelumnya di sini 2018 pertama kali koreksi dalam sampai di bawah 7.000, kemudian rebound lagi sampai 10.000. Jadi ini masih ada perjalanan ke 10.000 ya. Kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga. Yang penting adalah fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan ya. Mudah ya, seperti itu ya. Jadi yang rajin nonton channel YouTube saya, yang ikutin saya biasanya sih rata-rata sih dia lumayan profit ya seperti itu ya. Kalaupun lossnya dia terukur ya, karena garisnya sudah saya berikan untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya. Kurang lebih cukup. Ini sudah 7 saham, satu lagi untuk ADRO atau Adaro Energi. Jadi dia masih side base juga, konsolidasi di area 2200 sampai dengan 2400-an ya. Jadi ini di sini kalau mau buy on weakness sekarang boleh ya. Stop lossnya ya pasang di 2100. Sebelumnya saya sudah sebutkan untuk Adaro kalau mau buy on weakness ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2200 silakan buy. Memang dalam perjalanannya dia naik turun ya. Ya pasang stop lossnya di 2100 ya. Atau tunggu buy on weakness di area 2100
Artinya kalau dia sentuh di 2100 berarti rebound barusan kita buy ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua area untuk buy weakness. Ini masih cukup bagus, masih sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya. Apakah bakalan turun? Ya kita nggak akan pernah tahu ya. Kita jangan terlalu kaku beranggapan, oh Pak Sunar, ini kan sudah musim dingin sudah mau berakhir ya. Nah biasanya setelah itu dia turun sebelah ini 2020 dia turun, kemudian 2021 dia turun, kemudian sideways lama gitu ya. Nah, apakah dia kali ini juga turun ya? Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi yang penting di sini adalah fokus pada garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya untuk pemasangan trading stop loss dan juga buy up atau average up ya kalau berhasil naik lagi ya seperti itu ya. Kemudian kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Untuk yang bagian kedua saya akan bahas Harum, Boga, EMTK, INKP, TBIG, BRMS, Excel, dan ITMG ya. Sekian. Jangan lupa subscribe yang belum. Kemudian jangan lupa kasih komentar ya kalau ada pertanyaan atau saran. Kemudian bantu juga like. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.